balik lagi di podcast tentang Bicara Kanker. Kali ini episode ketiga yang jelas kita akan tetap membahas kanker-kanker yang umum terjadi di masyarakat. Kali ini saya bersama Dr. Edwin Danardono, dokter spesialis bedah digestif dari Adisada Cancer Center. Selamat siang, Dok. Ya, siang. Iya, Mbak. Ya. Mungkin di sini healthy people bingung nih. Bedah digestif itu nanganin apa aja sih? Kalau saya sakit perut, sakit mah, perlu nggak sih ke bedah digestif atau ke spesialis lain? Nah, kali ini kita akan tanya-tanya buat kalian healthy people yang juga penasaran tentang spesialis bedah digestif ini meliputi penyakit apa aja, boleh drop komen kalian di section pertanyaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita akan tanya-tanya lagi ke Dr. Edwin Danardono. Siang, Dok, gimana, Dok? Yeah. Kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Yeah. Dok, bisa diceritakan sedikit nih, Dok, spesialis bedah digestif itu seperti apa sih, Dok? Nih kadang kan bingung nih orang sakit mah atau mungkin diare, lari-larinya tetap ke penyakit dalam. Padahal kita nggak tahu, mungkin ada kasus-kasus lainnya. Bisa disebutkan sedikit lebih banyak, Dok? Iya sih, jadi memang selama ini bahwa bedah itu macam-macam, banyak, berkembang juga banyak, kita macam-macam departemen, macam-macam program studi banyak, kemudian seiring zaman juga, tentunya seiring banyaknya penyakit juga, spesialis ini kita bagi-bagi. Jadi ada yang spesialis bedah misalnya yang tahu banyak orang, ada bedah umum misalnya. Bedah umum itu mengerjakan kasus-kasus bedah emergensi misalnya seperti itu. Kemudian ada yang lebih menjurus lagi misalnya bedah tulang, bedah saraf, bedah tulang punggung sendiri seperti itu ya. Kemudian ada juga yang pembagiannya menurut penyakitnya seperti bedah kanker misalnya. Jadi hanya mengerjakan kasus-kasus kanker. Nah, kebetulan saya di sini dari bedah umum, kemudian melanjutkan ke bedah digestif. Sebenarnya di dunia itu nggak ada gitu bedah digestif. Jadi memang concernnya bedah umum yang kerjanya hanya di pencernaan. Jadi seperti ahli penyakit dalam yang megang pisau seperti itu. Jadi kalau ahli penyakit dalam ngobati tifus misalnya, ngobati mah misalnya, ngobati infeksi lambung misalnya, atau infeksi usus besar, ketika dibutuhkan tindakan operasi, ya kami ini yang bedah digestif yang mengerjakan. Bahwa sekarang berkembang sampai nanti mungkin bisa dibahas di podcast berikutnya tentang bedah bariatrik untuk mengecilkan lambung misalnya seperti itu. Ya, itu juga lagi tren sekarang di Asia Pasifik. Fungsinya itu bedah lambung biar lambungnya tambah pendek, kecil, sehingga makannya nggak banyak. Gitu. Nggak perlu diet ya, Dok? Nggak perlu diet kayak gitu. Boleh nanti dibahas sama lagi juga gitu. Tapi kalau misalnya lambung ini problemnya cancer, misalnya ada kanker lambung atau kanker kerongkongan, itu juga kami yang kerja, gitu sih. Dan yang paling aware memang di AHCC ini paling concern setelah beberapa tahun yang lalu kita concern tentang keluhan-keluhan pencernaan untuk mendeteksi dini adanya kanker di saluran pencernaan. Ternyata kanker itu juga ada di saluran pencernaan ya, Dok? Biasanya kalau kanker di pencernaan apa saja, Dok? Dan penyebab utamanya seperti apa kok sampai bisa kanker di saluran pencernaan? Ya, jadi kanker saluran pencernaan ini hampir di seluruh saluran pencernaan dan organ-organ yang ikut berperan di fungsi pencernaan itu bisa terjadi kanker. Paling banyak, nomor satu tentu yang masyarakat sudah, teman-teman yang sudah tahu bahwa paling banyak adalah kanker usus besar. Kanker usus besar ini menduduki peringkat pertama, kemudian yang kedua adalah kanker dari liver, kemudian diikuti kanker dari pankreas, yang keempat terakhir kanker lambung. Kanker lambung. Tapi tidak menutup yang jarang terjadi adalah kanker dari usus halus. Yang jadi masalah adalah selalu kanker-kanker ini atau tumor-tumor ini silent, artinya tidak ada gejala sebelumnya yang disadari oleh penderita,
tahu-tahu sudah stadium lanjut. Ini harus kita kampanyekan karena di dunia semua ini di benua masing-masing, terutama di Asia Pasifik ini, kanker pencernaan ini termasuk yang tinggi di bawah kanker payudara. Oke. Dok, kalau di Asia Pasifik nih, biasa Asia langsung ngambilnya Asia Tenggara tuh di Indonesia nih, makannya kan surganya makanan street food ya dok. Apakah memungkinkan penyebab dari kanker pencernaan, terutama kanker usus besar, lambung, kanker usus halus, itu bisa dipicu dari makanan-makanan street food yang kita nggak tahu hygiene atau gimana gitu dok? Memang penyebab kanker macam-macam. Tentunya nomor satu memang bawaan dari gen pasien tersebut untuk mudah terjadinya kanker. Kemudian organ tubuh ini yang bisa terpicu kanker ini rentan terhadap pemicu kanker, biasanya terus ada pemicunya. Jadi apakah penyebabnya harus selalu makanan, bahan kimia, bahan radioaktif, atau stres sekarang yang diomong seperti itu ya hanya memicu, tapi apakah itu yang membawa penyakit? Belum tentu. Tapi dalam 2 dekade terakhir ini banyak juga penyebab kanker ini dari virus atau bakteri. Nah, virus bakteri ini tentunya bisa masuk ke dalam saluran cerna pasti lewat makanan. Kita di Asia Pasifik itu sedikit bangga, meskipun bangga di hal yang ngeri adalah pusat untuk kanker lambung itu ada di Jepang. Kenapa? Orang Eropa pun belajar kanker lambung di Jepang karena orang Jepang itu makannya banyak yang mentah. Dan micu juga ya dok? Dan kuman-kuman yang namanya Helicobacter pylori, seperti ini harus dibahas next time tentang kuman Helicobacter pylori ini yang menyebabkan awal dari kanker lambung. Berbeda pola makan, tentunya juga berbeda virus atau bakteri yang dibawa. Berbeda pola makan, berbeda jenis makanannya, tentu juga akan menginfeksi atau memberikan efek ke organ pencernaan yang berbeda juga. Misalnya alkohol. Banyak alkohol tentunya kerjanya banyak disaring di liver. Ntar prosesnya 20 tahun setelah pasien ini minum alkohol, efeknya baru akan keluar 20 tahun lagi kanker liver misalnya, atau kanker pankreas misalnya. Kalau di Indonesia makanan-makanan junk food yang banyak, makanan-makanan yang petis misalnya. Aduh, puasa itu enak loh, gorengan nggak lengkap tanpa petis, betul ya healthy people. Itu apalagi petis tambah sambal, itu buka puasa paling. Gorengan-gorengan, terus pemahaman yang salah tentang harus makanan banyak serat misalnya. Banyak serat itu juga membawa beban terhadap usus besar karena makanan itu akan paling lama ngendap itu di usus besar, sehingga makanan-makanan yang tidak baik dalam tanda kutip itu akan lama mengiritasi dinding dari usus besar. Sehingga minimal akan sering yang pasien kita atau di masyarakat yang ramai tentang radang usus besar, bahwa radang usus besar itu adalah salah satu indikasi bahwa kita harus concern, jangan-jangan ini adalah awal dari kejadian kanker. Dok, padahal selama ini kita itu selalu dihimbau untuk makanan berserat, mengurangi karbohidrat gitu Terus ini tadi dokter info kalau memang terlalu banyak serat akhirnya mengendap di salurannya jadi lama. Jadi solusinya itu apakah penentuan banyak serat, apakah ada aturan tersendiri dok? Tentunya makanan itu harus berimbang. Kalau judulnya 4 sehat 5 sempurna, tentunya ya harus berimbang. Artinya porsinya, jenisnya, kapan makannya itu tentunya juga ada. Nah, kalau kita di masyarakat kita langsung ditabrak aja, harus makan serat, semua serat dimakan. Itu juga tidak baik seperti itu. Karena kalau beban ususnya ini terlalu over, terlalu berlebih, tentunya juga tidak baik untuk usus ini. Sehingga memang ya harus secukupnya, dan harus diingat serat itu tidak harus selalu di sayur. Karena serat itu, karena di sayur itu seluruh yang dimakan
mau batang, mau daun, mau akar-akaran, itu semuanya waktu nanti di usus besar bentuknya akan tetap. Dibuang pun bentuknya akan tetap, hanya sedikit yang diambil. Sehingga saran untuk pasien-pasien kami untuk yang ada problem di pencernaan, kita serat biasanya ngambil di buah-buahan aja. Jadi seratnya ada tapi tidak over, tidak berlebihan. Kita kalau makan sayur, coba deh kalau kita makan urap-urap misalnya, makan sayur kangkung apa keluarnya kangkung juga ya? Coba dilihat bahwa sekarang yang lagi tren nih, tren artis-artis tuh bagus, sayur apa segala tetap diambil tapi bukan di jus, apa namanya, diambil sarinya aja, itu namanya cold press juice ya? Iya, jadi hanya diambil sarinya aja. Nah itu malah lebih bagus karena tidak membebani saluran pencernaan seperti nih. Healthy people langsung beli juicer nih dong. Harusnya manggil iklan juicernya ini. Juicer ya. Nanti kita ajak Dokter Edwin Don untuk praktek membuat cold press juice. Gitu ya. Nah, tadi disebutkan dari kanker usus besar lambung usus ini karena selain virus juga karena makanan. Nah, cara mendeteksi bahwa virus H. pylori ini terus gejala-gejala yang mengindikasi kalau ada gejala menuju ke kanker itu pakai screening apa atau dengan pemeriksaan apa, Dok? Jadi yang paling utama adalah kita aware bahwa setiap problem pencernaan kita itu mungkin bukan sekedar problem salah makan atau problem yang sederhana. Terutama bila gejala itu sudah berulang 3 kali. Misalnya keluhan paling sering ini, berak darah. Berak darah sama keluhan sakit lambung, sakit mah. Enggak kok, Dok, saya cuma sakit mah biasa misalnya. Nah ini, Dok. Kalau sudah 3 kali, itu berarti sudah enggak biasa. Misalnya berak darah, saya berak darah, Dok, sudah berapa lama? 2 bulan. Sudah berapa kali? Sudah periksa ke dokter, ganti dokter 3 kali. Nah, ini indikasi atau ini pertanda harus masuk ke pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan ini ada 2, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan yang invasif. Yang paling bagus saat ini adalah pemeriksaan kotoran tentunya untuk laboratorium, dan yang paling sangat memberikan kita informasi yang baik adalah pemeriksaan endoskopi. Nah, pemeriksaan endoskopi ini ada 2, endoskopi atas untuk lambung dan endoskopi bawah untuk usus besar. Jadi memang deteksi dini nomor 1, karena kalau kita bisa nemukan di awal segala macam penyakit, baik itu hanya sekedar radang infeksi atau yang kita omongkan saat ini cancer, kalau kita bisa nemukan di stadium awal, itu angka harapan sembuh dan tentunya angka harapan hidupnya akan lebih panjang. Oke, Dok, kita balik ke screening yang mungkin healthy people di sini itu kurang gejala-gejala lambung, terutama mah tadi Dokter Edwin sudah menjelaskan itu ternyata bisa menjadi tanda-tanda mengarah ke kanker. Jadi memang sarannya kalau memang sudah sakit lambungnya berulang harus dilakukan endoskopi ya, Dok? Endoskopi itu seperti itu. Dan tidak semua sakit keluhan gejala mah itu GERD. Jadi sekarang gara-gara lagi tren GERD, semuanya GERD. No, tidak semuanya itu GERD. Yang kedua, tidak semua keluhan yang di perut atas itu punya lambung, karena di perut atas ini juga ada liver, juga ada kantong empedu, ada saluran empedu, dan ada usus besar. Jadi jangan digampangkan bahwa ini sakit mah terus ke warung atau ke apotek beli obat sendiri untuk obat lambung. Memang setelah dikasih obat lambung enakan gitu, karena memang sudah lewat fase nyeri radangnya gitu. Apakah selalu ke cancer? No, paling tidak sampai 10% tanda awal kanker lambung itu kemah. Tapi kan 10% ini signifikan sekali. Kalau sudah masuk ke kanker, ya ini keganasan, harus serius. Oke, Dok. Kalau ternyata ada terdiagnosa kanker kolorektal atau kanker usus atau kanker di sistem pencernaan, macam pengobatan untuk kanker jenis ini itu apa saja ya, Dok? Jadi kalau kita mundur lagi bahwa kanker itu adalah
adanya sel ganas di tubuh kita, bahwa kanker itu ada kanker yang padat dan ada kanker yang sistem. Kalau kanker sistem itu seperti kanker darah, leukemia, apa segala macam itu kan kanker darah. Barangnya kan tidak ada. Tapi kalau barangnya ada, atau kita istilah kami adalah solid tumor. Jadi kalau kankernya solid, pilihan pertama adalah pasti angkat. Oke, operasi pasti angkat gitu. Dan kita sebelum mengangkat memang harus kita tentukan dulu stadiumnya. Kemudian yang kedua kita tentukan dulu jenisnya apa. Yang ketiga baru kita tentukan bisa dioperasi atau tidak. Kalau tidak bisa dioperasi, bagaimana caranya? Apakah dikecilkan dulu supaya bisa diangkat, seperti itu. Nah, banyak yang di masyarakat ini yang lagi akhir-akhir ini setelah pandemi ini ya ngomong, "Lu Dok, nanti kalau ada tumornya kan nggak boleh diutek-utek, kalau diutek-utek malah nyebar," gitu kan. Iya. Tetapi kalau tumor itu nggak diutek-utek tetap ada di dalam tubuh kan gitu. Mau milih yang mana gitu. Nah, definisi utek-utek di sini benar sebenarnya. Kalau ada tumor ini juga nggak boleh kita korek-korek seperti itu. Tapi kalau hanya biopsi luarnya aja, atau kita bisa ngangkat radikal, ini boleh, malah itu bagus kalau bisa radikal diangkat. Jadi apakah operasi selalu menjadi pilihan? Mostly jadi pilihan selama tumornya solid atau padat dan bisa kita angkat, kita harus angkat. Tapi setiap organ di pencernaan ini beda-beda. Beda-beda, nggak bisa asal mengangkat. Nah, itu balik tadi itu pengangkat, karena metode pengobatannya memang mau nggak mau dioperasi diangkat ya Dok. Nah ini balik Dok, mitos di luaran ini paling kalau dengar kata operasi udah langsung langsung ke alternatif. Karena menghindari operasi. Nah, apakah ada jenis operasi yang tidak semenakutkan, atau ada misalnya tidak perlu belek istilahnya kan ya Dok? Oh cukup diambil atau ada jenis-jenis operasi yang tidak menakutkan nggak Dok? Ya itu tadi, bahwa awal kita harus tentukan stadium, seberapa sih tumor ini udah advance, kemudian jenisnya apa, yang ketiga kita tentukan. Makanya kalau kita bisa tentukan, bisa ketemu tumor ini atau kanker ini di awal stadium, tumor ini belum besar, belum menyebar ke kelenjar-kelenjar, kita bisa melakukan teknik operasi yang namanya minimal invasif. Artinya kita operasi nggak pakai buka gede, kita pakai alat kecil-kecil aja 1 cm di 4 titik, kita bisa masukkan alat itu, kamera bisa masuk, kita bisa potong dan rekonstruksi di dalam tanpa harus buka besar. Tentunya namanya Dok? Laparoskopi. Jadi healthy people, tidak semua operasi itu harus dibelek besar ya. Ada jenis operasi namanya laparoskopi yang bisa dilakukan semakin dini diketahui jenis kankernya, gitu ya Dok. Oke. Terus ada syarat-syarat tindakan laparoskopi ini seperti apa nggak Dok? Mungkin usia segini, atau harus puasa dulu, atau seperti apa Dok prosedur dari laparoskopi? Betul, bahwa laparoskopi ini sebenarnya adalah tindakan yang lebih aman sebenarnya dibandingkan tindakan open besar. Satu. Yang kedua, memang membutuhkan pembiusan yang lebih dalam. Nah, untuk pembiusan yang lebih dalam ini tentunya kondisi pasiennya harus layak untuk pembiusan. Ini yang seringkali menjadi kendala untuk operasi dilakukan. Misalnya pasien sudah usia, ada penyakit jantung, ada riwayat penyakit stroke misalnya. Ini yang menjadikan pembiusan tidak bisa dilakukan secara dalam, sehingga operasi yang laparoskopi ini menjadi tidak boleh dilakukan seperti itu. Tapi ingat bahwa sekarang pembiusan itu juga berkembang juga ilmunya. Di rumah sakit kami ini juga alat untuk biusnya saya sendiri sampai kagum, alat pembiusannya bukan main, dan obat-obat pembiusan. Dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu sering dengar pasien dibius, habis dibius meninggal misalnya, maaf. Semoga iya seperti itu. Kalau sekarang ini generasi obat ini, kalau saya boleh bilang sesok tahu saya nih, itu sudah generasi keempat, sehingga sudah berkembang juga ya Dok? Iya, sehingga obatnya itu lebih sedikit dosis yang diberikan, efeknya lebih dalam,
lebih aman untuk organ jantung, ginjal, otak, sehingga operasi juga bisa lebih cepat, lebih aman. Oke. Gitu. Jadi tidak hanya teknologi di kedokteran, tapi obat bius pun Obat-obat juga itu juga sama juga. Misalnya kalau kita ngomong kanker, obat-obatan kanker untuk kemo misalnya, kita sudah sampai ke yang imunoterapi saat ini, dan di AHCC ini sudah banyak yang dilakukan tindakan-tindakan dan alhamdulillah aman. Oke. Nah, Dok, jadi dari gejala tadi kita sudah bahas ya Dok ya, mulai dari kalau ada berak darah lebih dari 3 kali, sakit lambung, konsumsi serat yang berlebihan itu wajib dihindari ya Dok. Nah, kalau untuk pesan dari Dokter Edwin Don nih Dok, bagi teman-teman yang sering banget nih lambung, saya juga sih Dok. Ini pesan-pesan untuk healthy people untuk menjaga kondisi pencernaan supaya kita bisa aware tentang bahayanya penyakit kanker di pencernaan ini seperti apa aja Dok? Iya, jadi memang ini lifestyle ya. Kalau lifestyle aku pun juga sulit gitu kalau disuruh ngatur makan apa segala macam, itu sulit pasti seperti itu, bahwa ini ikut kita lifestyle. Yang kedua bahwa tuntutan kegiatan kita, pekerjaan ini juga pasti sedikit banyak mengganggu pola makan kita. Yang ketiga, ini yang sedang kita giatkan sekarang tentang olahraga. Jadi ternyata olahraga itu malah membuat makan itu menjadi proporsional. Ini kata-kata kuncinya adalah makan harus proporsional. Tidak boleh asal diet, tidak boleh asal stop, tidak boleh asal ngurangi apapun kalau tidak proporsional. Jadi kata kunci pertama adalah proporsional. Yang kedua adalah sadar diri. Kita harus sadar diri bahwa kalau kita ada keluhan-keluhan, belum tentu keluhan itu hanya keluhan yang ringan. Biasanya sadar ini terpaut juga dengan pemikiran bahwa takut gitu loh. Takut ntar jangan-jangan ya tidak semenakutkan yang dulu. Sebenarnya operasi juga tidak semenakutkan yang dulu. Karena ada laparoskopi tadi ya Dok. Kemoterapi juga tidak semenakutkan yang dulu. ICU juga tidak semenakutkan yang dulu. Sebenarnya sekarang semua sudah lebih maju ya, seperti itu. Jadi semua harus proporsional. Dan yang kedua, kita harus sadar diri bahwa kita ini jangan-jangan yang kita alami ini adalah tanda-tanda awal dari penyakit yang serius, seperti itu. Tapi juga beberapa pasti mikirnya over ya. Jadi apa istilah anak sekarang, overthinking. Iya, gitu kan. Sudah overthinking terus baper gitu kan. Habis ngelihat kita semua makanan enggak boleh, enggak dimakan apa segala macam. Ya, seperti itu. Kuncinya di proporsi tadi ya, proporsional di dalam mengkonsumsi makanan ya Dok. Baik, gitu. Dok, kalau untuk yang sudah ternyata terdiagnosa kanker, mungkin dokter punya pesan untuk healthy people ataupun caregiver dari healthy people yang mengalami gejala atau sudah terdiagnosa dari kanker digestif ini Dok? Iya, bahwa kanker ini hal yang serius, iya. Tapi apakah ini, kalau saya pribadi, apakah ini hukuman buat kita? Belum tentu, seperti itu. Jadi jangan-jangan ini memang cobaan buat kita dan selalu ada jalan keluar untuk ini. Dan semua kita manusia pasti akan belajar bahwa penyakit pun itu belajar. Penyakit ini yang ada sekarang apakah 100 tahun yang lalu ada? Mungkin ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Jadi dua hal itu kita harus ya berserah. Yang kedua, kita harus tetap usaha karena Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Baik. Baik. Luar biasa diskusi hari ini akhirnya membuka pencerahan ya Dok. Baik, healthy people, sekian untuk Bicara Kanker episode ketiga tentang bedah digestif bersama Dr. Edwin Danardono. Jangan lupa saksikan terus podcast Adi Wisada Cancer Center tentang Bicara Kanker di YouTube AHCC.
Jangan lupa jika kalian punya pertanyaan seputar kanker, silahkan drop komen di section komen dan kita akan bahas untuk episode berikutnya. Ditunggu episode berikutnya, kali-kali nanti kita akan membahas tentang tadi itu ya, H. pylori dan penyakit yang lainnya. Sepertinya itu menarik karena di masyarakat kita makanannya kayak sekarang ini kan bulan pesta kuliner nih, gitu kan. Kita harus terutama petis-petis tadi ya, Dok. Iya, gitu. Enak sih gitu ya. Baik. Saya Dena Sonalvinas dan Dr. Edwin Danandano mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode YouTube berikutnya.